Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Destina Jebua, Program Studi Manajemen Universitas Potensi Utama. Oke, di pembahasan ini kasus yang saya angkat yaitu negosiasi dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah sebagai upaya mencapai kesepakatan. Nah, di sini proses yang harus dilakukan oleh pemerintah ada dua, antara lain yaitu pemerintah melakukan negosiasi pra kontrak. Pemerintah berunding kepada para pihak pemilik barang dan jasa. Kedua yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah. Adapun beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk negosiasi dalam pengadaan barang dan jasa ini, yaitu strategi pertama, para pihak bebas untuk melakukan negosiasi dan tidak bertanggung gugat atas tidak tercapainya kesepakatan. Kedua, namun demikian salah satu pihak yang bernegosiasi atau memutuskan negosiasi dengan itikat buruk bertanggung gugat atas kerugian yang diderita pihak lain. Ketiga, itikat buruh dianggap ada terutama bagi pihak yang memasuki atau melanjutkan negosiasi apabila bertujuan tidak untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Nah, dengan itu ada pun yang proses yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kesepakatan negosiasi ini, yaitu berdasarkan pasal-pasalnya. Dengan pasal pertama yaitu pasal 38 ayat 3 yang berbunyi penunjukan langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, pasal 49 ayat 7, semua evaluasi penawaran pekerjaan jasa konsultansi harus diikuti dengan klarifikasi dan negosiasi dengan ketentuan-ketentuannya. Oke, selanjutnya contoh kasus dan analisa pengadaan barang dan jasa. Itu saya mengangkat satu contoh kasus, yaitu pengadaan barang atau jasa diatur dalam KUHP Perdata, namun hanya mengenai aspek perjanjiannya saja. Dalam KUHP Perdata, pengadaan barang atau jasa tidak diatur secara jelas seperti perjanjian pemborongan. Karena itu, perjanjian pengadaan barang atau jasa didasarkan pada pasal 1601 dan buku 3 pada umumnya, yang terdiri dari pasal 1320, 1321, pasal 1322, pasal 1324, pasal 1337, pasal 1338, dan pasal 1339 KUHP Perdata. Saat ini pengadaan barang atau jasa telah diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Dalam keputusan, pemerintah menyatakan bahwa proses negosiasi dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu 1. Tahap pertama adalah tahap inisial, yaitu selama proses negosiasi berlangsung tidak ada hak gugat atas ganti rugi yang diderita. Pada tahap ini, para pihak bebas untuk menghentikan negosiasi dan tidak ada kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Kedua, tahap kedua adalah tahap lanjutan. Maksudnya adalah negosiasi dapat dihentikan oleh satu di antara dua pihak dengan konsekuensi pihak yang menghentikan proses negosiasi wajib memberikan ganti rugi. Kedua, tahap ketiga adalah tahap akhir atau final. Maksudnya para pihak tidak dapat menghentikan negosiasi yang bertentangan dengan
etikat baik, pelanggaran terhadap kewajiban dan berakibat timbulnya kewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak lain, atau meliputi segala biaya yang telah dikeluarkan oleh keuntungan yang diharapkan. Pada dasarnya, setiap satuan kerja, kementerian negara atau lembaga akan melakukan proses pengadaan barang atau jasa yang bertujuan untuk pembangunan nasional. Untuk memperlancar proses pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah, maka perlulah dibuat suatu kontrak antara pemerintah dengan penyedia barang atau jasa. Proses tersebut diatur dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya atau Perpres nomor 35 tahun 2011 dan Perpres nomor 70 tahun 2012. Namun jika diteliti lebih lanjut dalam peraturan tersebut, ditemukan beberapa aturan yang tidak memperlihatkan prinsip keseimbangan pemenuhan dan kewajiban antara pihak pemerintah sebagai pengguna barang atau jasa dengan pihak swasta sebagai penyedia barang dan jasa. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu diadakan negosiasi sebagai tahap awal sebelum diadakannya kontrak guna menghindari ketidakseimbangan serta memperoleh kepastian. Nah, berdasarkan pembahasan dari atas yang sudah saya jelaskan, di sini kita tahu bahwa menunjukkan bahwa walaupun pemerintah mempunyai kedudukan yang seakan-akan lebih tinggi dari pihak penyedia barang atau jasa pemerintah, pemerintah tidak boleh secara sepihak membatalkan negosiasi yang telah dilakukan. Pemerintah harus memberikan kepastian mengenai jalannya negosiasi sampai pada kata sepakat atau tidak sepakat agar tidak merugi pihak penyedia barang atau jasa pemerintah. Nah, demikian saja kasus yang telah saya berikan ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Salam.